Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan hari ini mata pelajaran fikih bersama Ibu Fahrul Nisa. Pada pertemuan kali ini, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab agar pembelajaran kali ini kita mendapatkan barokah dan manfaat, sehingga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tata cara zakat, memasuki bab 2 semester 1, tata cara zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Sebelum memasuki tentang zakat fitrah dan zakat harta, kita bahas dulu tentang ketentuan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat, dan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menentukan sikap taat, syukur, dan peduli. Dan yang kedua, peserta didik dapat membedakan tata cara zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta dan dapat mempraktikkannya dengan benar. Sebelum memasuki materi tentang zakat fitrah dan zakat harta, kita pelajari dulu tentang ketentuan zakat. Apa sih pengertian zakat? Zakat itu secara bahasa atau etimologi berarti berkah, tumbuh, bersih, atau berkembang biak. Dinamakan zakat karena harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan berkembang dan menjauhkan harta tersebut dari bahaya bagi pemiliknya. Menurut Al-Ghazali, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta bertambah baik. Itu pengertian zakat menurut bahasa. Terus yang kedua, zakat secara terminologi atau istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat, berbeda dengan infak dan sedekah. Zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup dalam kekurangan. Itu tadi pengertian zakat secara bahasa dan zakat secara istilah. Kemudian kita memasuki ada dengan hukum dan dalil tentang zakat. Yang pertama, dalil atau hukum diperintahkannya untuk berzakat. Yang pertama adalah dalam Quran
Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Ya, ini adalah ayat tentang diwajibkannya kita untuk menunaikan zakat. Terus dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Itu adalah dalil zakat, dalil diperintahkannya untuk menunaikan zakat. Yang ketiga adalah terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok sa'ir atau gandum atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang Islam, dan muttafaqun alaih. Itulah tadi dalil tentang diwajibkannya menunaikan zakat. Materi selanjutnya adalah tentang mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau harta. Ya, mustahik zakat ini berdasarkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal ghamilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 ini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagai atau orang yang hidupnya sengsara, yang tidak mempunyai harta untuk kehidupannya sehari-hari, dan tidak punya penghasilan sama sekali, tidak memiliki penghasilan. Terus yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ya, orang yang mempunyai penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya. Itu termasuk miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang atau lembaga atau panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim, atau orang yang baru masuk Islam selama keadaan imannya masih lemah, itu disebut mu'allaf.
Yang kelima, rikob. Rikob adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. Ya, rikob ini adalah hamba sahaya atau budak. Orang yang tidak mempunyai kebebasan karena mereka menjadi milik orang lain. Yang keenam, gorim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Ya, gorim ini adalah orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nih, itulah 8 golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Jika tadi orang-orang yang berhak menerima zakat, sekarang adalah orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki, jadi tidak menerima zakat, ya. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima, yaitu sebagai amil, mu'alaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan dua orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. Terus yang kedua adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW, yang artinya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga adalah orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ya. Jadi yang menerima zakat itu hanyalah orang muslim. Yang keempat adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat atau pemberi zakat. Termasuk aturan baku terkait penerima zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah atau orang tua, dan seterusnya ke atas. Yang terakhir adalah budak. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukattab atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, itu tadi adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya kita memasuki macam-macam zakat. Yang pertama tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, berupa makanan pokok untuk membersihkan dirinya atau keluarganya yang menjadi tanggungannya dan kesempurnaan puasa Ramadan serta hari raya Idul Fitri. Ya, itu pengertian zakat fitrah. Terus hukum zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah fardu ain, yakni yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, merdeka atau budak. Selanjutnya adalah syarat zakat fitrah. Sebagaimana perintah Allah yang lain dalam mengeluarkan zakat pun seseorang harus memenuhi syarat-syarat. Tahukah kamu apa saja syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah?
Nih, zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah orang Islam. Orang yang bukan beragama Islam, dia tidak wajib zakat. Yang kedua adalah orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Ya, sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib pada malam hari Idul Fitri, dia masih wajib membayar zakat. Yang ketiga adalah orang itu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya dan siang harinya. Nah, itu orang yang wajib zakat. Selanjutnya adalah waktu mengeluarkan zakat. Pernahkah kamu turut serta dalam proses pembayaran zakat di keluargamu? Masih ingatkah kamu kapan waktu mengeluarkannya? Bagaimana ketentuannya menurut syariat Islam? Zakat fitrah ini boleh dibayarkan sejak awal bulan Ramadan secara takjil dengan lebih cepat sampai dengan hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan penghabisan bulan Ramadan sebelum terbenam matahari, ya. Satu hari sebelum Lebaran, sebelum maghrib. Itu waktu yang diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu yang diwajibkan. Waktu yang diwajibkan yaitu semenjak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat subuh pada tanggal 1 Syawal. Sebelum sholat subuh pada hari Lebaran, ya. Yang ketiga, waktu yang afdol atau sunnah, yaitu waktu sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai dengan sebelum sholat Id, ya. Waktu yang afdol atau sunnah sesudah sholat subuh pada hari Lebaran sampai dengan sebelum sholat Id. Yang terakhir adalah bila sesudah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari 1 Syawal, ini dihukumi makruh. Yang catatan, karena zakat fitrah ini adalah ibadah yang tidak bisa digugurkan dan wajib dibayarkan. Selanjutnya adalah cara pembayaran zakat fitrah. Cara pembayaran zakat fitrah. Bagaimana sih cara pembayaran zakat fitrah yang benar menurut ajaran Islam? Yang pertama, cara pembayaran zakat fitrah boleh secara langsung kepada mustahiknya atau penerima zakat, atau boleh kepada panitia penerima zakat atau penyalur zakat. Yang kedua, harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ialah makanan pokok seseorang yang berlaku di negerinya, yaitu ada berupa gandum, beras, sagu, jagung, dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia ada makanan pokok kita adalah beras, maka yang dibayarkan untuk zakat adalah menggunakan beras. Yang ketiga, ukuran jumlah yang dibayarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 3,5 liter sama dengan 2,5 kilogram. Nah, itu tadi adalah tentang zakat fitrah, dari pengertian, hukumnya, syaratnya, waktunya, dan cara pembayaran zakat fitrah. Materi selanjutnya adalah zakat mal. Ya. Pengertian zakat mal atau zakat harta. Zakat harta atau biasa disebut zakat mal ialah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas, perak, harta perdagangan, dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hukum zakat mal. Hukum mengeluarkan zakat harta adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat. Yang ketiga, syarat wajib zakat harta. Apakah syarat-syarat orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat harta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Kedua, baligh. 3, berakal sehat. 4, merdeka. Kelima, miliknya sendiri.
Keenam, sudah mencapai 1 nisab sesuai dengan harta yang dizakatinya. Yang ketujuh, telah mencukupi haul 1 tahun kecuali untuk hasil pertanian dan barang temuan. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama, zakat emas, perak, dan mata uang atau dinamakan zakat nuqud. Emas dan perak dizakati apabila cukup nisabnya sampai batas yang ditentukan sebagai berikut. Nisab emas itu adalah 93,6 gram. Zakatnya 2,5%. Ini apabila nisabnya memiliki emas 93,6 gram selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Yang kedua, nisab perak. Nisab perak ini nisabnya adalah 672 gram. Zakatnya sama dengan emas 2,5%. Yang ketiga, nisab uang sama dengan nisab emas. Terus yang kedua, zakat perdagangan atau perniagaan atau zakat ijarah. Zakat harta perdagangan atau perniagaan wajib dikeluarkan jika nilai barang-barang perdagangan dalam 1 tahun ternyata seharga emas yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian berarti nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga, zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atas jumlah kekayaan seseorang muslim dalam 1 musim panen jika sudah mencapai nisabnya. Adapun ketentuannya, kalau hasil pertanian itu sudah mencapai 5 wasok atau 653 kg pada setiap panennya, maka zakat yang dikeluarkannya adalah yang pertama 5% untuk tumbuhan yang diairi memakai ongkos. Yang kedua 10% untuk tumbuhan yang disirami air hujan tanpa ongkos. Nah, itu zakat hasil pertanian 5% dan 10%. Yang keempat, zakat peternakan. Ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Ketentuannya ini kalian bisa lihat di tabel ini. Ini tabel zakat unta. Ada nih Ibu di layar. Nisab unta ini, misal kalian memiliki unta 5-9 ekor dalam 1 tahun, maka kalian wajib zakat 1 ekor kambing dengan berumur 2 tahun atau 1 tahun lebih, ya. Nih syarat-syarat. Terus zakat kambing atau domba dan zakat sapi. Ini syarat-syaratnya adalah mencapai nisab. Nih nisabnya ini sudah ada tertera di sini. Kalau domba, kambing mulai dari 40 ekor. Kalau sapi mulai dari 30 ekor. Terus telah dimiliki selama 1 tahun. Misalnya kamu memiliki kambing 40 sampai 120 ekor dalam masa 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing dengan ketentuan umur 2 sampai 3 tahun. Yang terakhir adalah harta temuan atau zakat rikas. Barang temuan berupa emas dan perak jika mencapai 1 nisab harus dikeluarkan zakatnya dan tidak harus menunggu 1 haul. Zakat yang dikeluarkan adalah 20% dari harta yang ditemukan. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Barang temuan yang wajib dizakati hanya berupa emas dan perak. Jika mencapai 1 nisab harus dikeluarkan zakatnya dan tidak harus menunggu 1 haul. Tidak harus menunggu 1 tahun. Misalnya kamu dapat hari ini, maka harus langsung dikeluarkan zakatnya apabila mencapai 1 nisab. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% dari harta yang ditemukan. Itulah tadi
materi kita hari ini tentang zakat fitrah dan zakat harta. Kalian pahami, baca kembali buku LKS-nya agar pertemuan minggu depan nyambung kita ke zakat profesi dan hikmah zakat. Sebelum menutup materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.